Ibu, bapak, tentang ayat wa inna ilaihi raji'un sudah jelas diselewengkan. Urusan siapa yang menyelewengkan adalah golongan di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian di antara banyak manusia yang dirinya mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi di belakang dijawab Allah dengan satu kalimat wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya dia tidak beriman. Mestinya wa inna ilaihi raji'un itu kembali kepada Allah itu sebelum kematian. Tidak sesudah kematian. Tapi di situ diartikan sesudah kematian. Memang benar pertemuan akan terjadi setelah kematian. Maksud di sini adalah kematian keakuanmu sebagai makhluk inilah. Asli ayatnya maksudnya seperti itu. Kalau tidak, mengapa Allah merintahno sholat, merintahno zakat, merintahno poso, merintahno haji? Semata-mata itu Anda disuruh untuk bertemu Allah. Sehingga mohon maaf, secara kacamata sesungguhnya, kacamata hakikat, banyak ayat-ayat yang dialihfungsikan. Sehingga Allah menurunkan malaikatnya biruhi dengan membawa wahyu. Sifat wahyu ini belum diketahui oleh siapapun. Artinya terjaga. Terjaga. Mengapa Allah kok mengutus malaikat supaya memberikan wahyu terhadap hamba yang dikehendaki, terus hamba itu menyerukan terhadap umatnya untuk menyampaikan wahyu la ilaha illa ana fattakun. Ini apa asbabun nuzulnya? Jawabannya karena umat manusia pada umumnya, khususnya umat Islam, saya nasihati, ruhaniyahmu itu telah terkotori oleh hantu yang disebut selain ana. Itulah duniawiyah. Adakah ciri seseorang yang Allah kehendaki untuk menerima wahyu ini? Ada. Cirinya apa? Bahasa di sini ala mayyasha'u min ibadihi secara syariat maksudnya adalah Ibnu Abdillah syariati.
Tapi maksud man mayyasha min ibadihi, hamba yang digendaki adalah hamba yang keadaan ruhnya, ya ruh itu fitrah. Mestinya ruh gak ada, ruh itu kotor, gak ada. Disebut ruh itu suci. Makanya ulama ahli tasawuf tentang beruhi kalimat ini dua pendapat, tapi dua pendapat ini sama benarnya. Pertama diartikan wahyu, yang maksud wahyu itu belum pernah diketahui atau dijamah oleh makhluk siapapun. Malaikat sendiri aja nggak tahu. Namanya terjaga itu terlindungi. Yang tahu cuman Allah. Istilah saya kirim surat terhadap si A. Surat ini saya masukkan amplop. Amplop ini saya lem. Si B tak suruh, si B tolong sampaikan surat ini kepada si A. Si B nggak ada hak untuk mengetahui isi ini. Malaikat pun tidak tahu isinya ini. Yang tahu cuman ala mayyasha min ibadihi. Hanya itu. Biruh itu diartikan ruh yang fitrah. Berarti yang dimaksud orang di sini yang dikehendaki adalah ruh yang fitrah. Ruh yang fitrah itu ruh yang sudah tinggalkan selain Allah, sudah tinggalkan selain ana tadi ya, bahasa syariat tak omong Allah. Selain ana itu sudah tidak. Atau ruh yang sudah tinggalkan perkara-perkara selain Allah, dan ruh hanya beriman Allah. Bukan Allah nama yang kumaksud. Atau bahasa gampang yang ini, ruh yang sudah di tingkatan tauhid la ilaha illa ana. Bukan anta, bukan huwa, bukan Allah. Sudah tidak ada selain daripadanya. Itulah yang kumaksud al-arifun, golongan-golongan yang sudah makrifat pada Allah. Lah, ketika surat itu dibuka, isinya apa? Andiru, ditugaskan si A untuk menyerukan terhadap orang lain atau umat ya untuk menyembah ana. Tetapi sebelum si A ini menyerukan isi la ilaha illa ana wa 'allama, dan wis mulang sapa Allah Adama ing Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma. Allah mulang terhadap Adam, kalau bahasa Quran asma ing piro-piro nama. Artinya
Allah sudah mendidik terhadap Siman tadi tentang kefahaman yang bagaimana maksudnya la ilaha illa ana itu. Udah dia sudah menguasai. Cara baik dari segi ilmu sudah dia terima maksud la ilaha illa ana, dan juga dari sisi praktek sudah dia lakukan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebelum beliau Kanjeng Nabi menyuruh si umat untuk melaksanakan satu perintah Allah, dia terlebih dulu itu ngelakoni. Dia tidak hanya faham tentang bagaimana laku nafi dan isbat, tahalli dan tajalli, tapi dia sudah praktek. Sebelum dia itu menyampaikan. Seseorang kalau sudah praktek dan sampai pada kewusulan pada Allah, apapun yang berkenaan pertanyaan di dalam masalah musyahadah, gak kira gak iso jawab. Karena yang menjawab adalah Allah. Di dalam Al-Quran bahasanya bukan mawaidoh. Mawaid bukan. Di situ ngebabna Muhammad itu adalah uswah. Uswatun hasanah, bukan mau'idotul hasanah. Uswah, contoh. Jadi sebelum beliau memerintahkan untuk ke anak, beliau itu sudah sampai ke anak. Sudah. Itu bahasa tauhidnya di situ. Lah sekarang, apakah yang dimaksud Muhammad ibnu Abdillah pada zaman sekarang itu masih berlaku? Berlaku terhadap siapa? Penerus. Dan penerus ini yang dipilih Allah. Apakah itu mesti ada kaitannya dengan nasab, dzurriyyah?
Tidak mesti. Garis lurus enggak mesti. Bagaimana Nabi Ibrahim? Bapak iku tukang buat berhala. Wong musyrik. Tapi kok yang dipilih Allah sebagai tokoh tasawuf, sebagai condongnya Nabi Muhammad, agamanya Nabi Ibrahim, kok Ibrahim? Itu mempunyai pengertian nasab dzurriyyah gak jamin. Gak jamin. Kita lihat Qabil dan Habil, itu pun yo anaknya Nabi Adam. Satu golongan kanan, satu golongan kiri. Berarti nasab itu tidak satu jaminan mesti dipilih Allah. Tidak. Cuman kalau kita tanya tanda-tanda ala mayyasha min ibadihi, gue siapa untuk saat ini? Siapapun Anda, kalau sudah dididik Allah lewat malaikatnya dengan membawa biruhi wahyu tadi, isi wahyu dalam surat la ilaha illa ana, pertama Anda terima. Hati blong. Ini yang ku cari. Ini maksudnya. Selama ini yang berpuluh-puluh tahun ku cari. Kita tidak boleh berfanatik dengan lugot, bahasa. Harus Arab, enggak. Hati yang disadarkan oleh Allah untuk mengesahkan terhadap Rob bukum, Rob bagum ing pangeranmu. Itu mereka. Entah dia memakai bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa suku-suku apapun, boleh. Ini masuk terhadap man. Setelah itu, hatinya mesti membawa beban rindu berat pada Allah untuk bertemu. Oleh karena di situ pengajaran Allah langsung di dalam hatimu, maka diajarkanlah tentang bagaimana mengasah dzikir sirul asrar itu. Perjalanan waktu Anda lewati, selalu mengasah dzikir tersebut, maka sampailah pada ainul basirah. Bertemu. Anda dipertemukan Allah hari pertama pertemuan itu kadang juga tidak lama, relatif bisa hanya 1 menit, 1 jam, itu urusan Allah.
Otomatis Bapak Ibu kalau sudah sampai pada ainul basyirah, satu paket hakul basyirah, artinya imanmu sudah tidak bisa digoyah oleh nafsu dengan bentuk apapun. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah merumuskan orang yang sudah ainul basyirah, hakul basyirah itu begini. Apapun yang muncul dari dirimu atau di luar dirimu, sudah tidak ada pengakuan dirimu datangnya tadi atau makhluk lain tadi, gak ada sudah. Jadi yang tadinya iman dalam dadaku itu, munculnya perkara apapun dalam diriku itu dari diriku. Tapi sekarang sudah tidak. Apa muncul yang ada pada dirimu atau di luar dirimu itu tidak dari makhluk tapi dari Allah. Ana maksudnya. Inilah proses untuk menuju la ilaha illa ana itu di situ. Enggak bisa hatimu diridu oleh nafsu. Oh itu bukan dari anak Allah, bukan. Dari apa? Oh dingin karena angin. Enggak sudah. Oh dari saya bisanya begini, datangnya dari saya, sudah tidak. Umpama kita bicara kopi, oh manisnya, gurihnya itu dari kopi, sudah tidak. Dari anak Allah tadi. Sehingga muncullah umpama dilafat dzikir ya, dalam hatimu itu cuman anak. Umpama dilafatno anak. Tapi maksudnya adalah gemuruh hatimu keakuan anak Allah ini yang berkibar. Lah, itu saat-saat sudah disebut ainul basyirah, hakul basyirah. Tapi ingat, di dalam situ Allah juga masih memproses lagi tentang durasi. Lamanya ana tadi, lamanya makrifat pada Allah tadi, ada durasi. Ada durasi yang sedikit, ada durasi lebih besar, ada durasi selama-lamanya. Lah kalau kita kembali, man siapa? Alaman yasha min ibadihi, siapa? Yaitu. Berarti bukan harus zaman Nabi Muhammad dulu. Secara hakikat adalah zaman sekarang siapa? Kalau boleh saya ngomong secara individu, kalau boleh. Secara individu ya. Tapi belum waktunya kami mengatakan secara umum, belum. Secara individu. Siapa Ibnu Athaillah itu? Individu loh, ngomong individu. Tapi untuk secara umum belum boleh. Mengapa belum boleh?
belum waktunya. Srengenge kalau jam 12 diapa-apakno. Cahayanya masih bau pentek. Disuruh jam 5 nggak boleh ada di sana. Karena belum waktunya. Inilah yang dimaksud wahyu itu datangnya bertahap. Berangsur-angsur. Biar nggak kaget sampean. Biar nggak kaget. Sehingga apa dibalik Rasulullah Muhammad umurnya kok 63? Padahal umatnya ada yang 80, 70 ya. Ini nanti ada kaitannya dengan itu. Jadi secara pandang sudut hakikat surat An-Nahl ayat 2 ini berlaku pada zaman ke zaman. Makanya penerus Nabi Muhammad adalah tabi'in as-solihin. Ini as-solihin itu mengandung pengertian ruhaniyah kang fitrah. Ruhaniyah kang fitrah yang dia tidak tercampur dengan kesenangan dunia, sekalipun jasmaninya itu campur dengan kesenangan dunia. Karena manfaat terhadap umat. Sebetulnya mudah. Kalau kita ngomong tanda-tandanya, ruhaniyah tidak tercampur dengan duniawiyah, sekalipun setiap saat dan waktu itu campur dengan duniawiyah. Apa bentuknya? Hatimu mesti mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Umum itu siapa? Orang lain. Istilah bahasa wong Jawa mesti loman orang ini. Asy-syuja bukan al-bakhil. Terkait apapun. Terkait apapun. Apalagi urusan duniawiyah itu dia jalankan fisabilillah untuk jalan pada Allah. Ini berarti sudah tanda. Sudah tanda. Tapi tentunya sudah terkondisi apa orang dekatnya. Terkondisi. Istilah aku dudik 50. Keperlu aku iku cuman 10. Berarti tinggal 40 ya. 40. 10 ini buat keluargaku. Berarti tinggal 40. Lah 40 ini hatimu manakala diketuk Allah untuk dijalankan fisabilillah, gak ono rasaning ati eman gak ono. Sebab filosofi iki laksana sumur. Sumur manakala sumber itu tidak kau ambil, banger. Tapi jikalau kau ambil terus, bertambah jernih dan tidak akan pernah habis. Tahu sumur ya? Sumur. Coba, sampai punya sumur
tidak kau timbo, nggak kau sedot. Baunya seperti itu. Amonia bercampur dan itu membahayakan. Tapi jikalau sering kau ambil, maka sumur itu airnya tidak akan pernah berkurang, bahkan datangnya lebih jernih. Ini kalau kita bicara tentang filosof di dalam ketauhidan pada Allah. Sebab mereka itu ruhaniannya bukan condongnya terhadap selain Allah. Yang disebut mingkol bin rohibin, tapi condongnya hanya pada Allah. Hati sedikit pun mamang gak ada. Gak ada. Ini kalau kita melihat tanda-tanda siapa yang dikehendaki Allah. Apalagi tentang iman, tentang ilmu. Gak mungkin jenengan akan eman dikasihkan si A, si B. Nggak. Dan itu tidak akan pernah habis. Diminta fatwa, diminta pencerahan tentang urusan ilmu tauhid, Anda nggak akan meleki. Dan manakala itu kau berikan tidak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis. Justru ilmu itu datangnya tambah jernih, nambah. Begitu.